Dokter Iskandar sendiri Ya. sebagai pemilik ya dok, sebagai pimpinan PJ Mm-mm. ya. Nah, pegawai yang dinilainya dokter juga sendiri. Ya. Apa sebagai pimpinan itu yang menilainya pemilik atau mungkin ketua Ya. yayasan atau apa gitu dok? Ya. Itu ya. Tergantung kebijakan klinik masing-masing. Kebetulan di sini kan penilai, maksudnya direkturnya saya, pemilik PT-nya juga saya, ya akhirnya saya sendiri ya. Gitu. Nah nanti di klinik panjenengan monggo disesuaikan aja. Kalau memang di situ ada apa, misalkan klinik TNI ya, yang menilai komandannya atau kepala seksi yang mengurusi perklinikan monggo seperti itu. Nah, ini menyesuaikan ini eh, apa ya, surveyor nggak sampai ke arah situ. Yang penting dokumennya ada dan paham bagaimana cara menilai. Nah, lebih itu. Ya. Terus yang pertama kita uraikan dulu ya. Ini kegiatan tugas jabatan ya. Kita urutkan dulu. Jadi tugas pokoknya ini melakukan pelayanan medik rawat jalan umum. Jadi ini angka ini yang kolom ini adalah indeksnya. Kemudian ini angka kredit ya, AK itu angka kredit. Angka kredit. Kemudian sebentar ini saya rekam dulu. Oh, ya udah direkam ya kayak. Ini target dari seorang dokter ini yang dinilaikan dokter Iskandar. Jadi dokter Iskandar ini setahun itu targetnya adalah 12.000 pasien. 12.000 pasien. Kemudian ini angka kreditnya berapa? Jadi per pasien itu dihargai dengan harga 0,001 sehingga total itu nanti angka kreditnya untuk item ini adalah 1,2. Kemudian kualitas atau mutunya itu 100%. Ya, artinya kualitasnya itu 100%, artinya standar apa untuk melakukan kegiatan itu ya dihitung 100% targetnya. Waktunya berapa? 12 bulan ya, setahun. Kemudian yang berikutnya melakukan tindakan khusus oleh dokter umum tingkat sederhana. Ya, targetnya setahun itu 30 orang. Dihargai per pasien itu 0,5. Maka angka kreditnya ini targetnya. Kemudian melakukan tindakan khusus, ya misalkan ya sirkumsisi dan lain-lain. Atau mungkin penanganan pasien dengan ini mungkin tipoid yang tingkat sedang, P3K 120. Kemudian melakukan kunjungan rawat inap ini kali. Atau ini terserah jenengan mau dibuat orang juga bisa. Jadi ini tidak ada patokan ya. Yang penting paham, Anda paham. Oh visit itu berkali dengan dapat dokter dibagi ini bebas monggo, dan ini indeks ini juga terserah jenengan ya mau dihargai berapa ya. Kalau di sini ya setelah ini dihitung-hitung ini semua ya tambah tugas tambahan ini, maka emang targetnya angka kreditnya itu saya buat 20. Jadi per karyawan itu 20, sekitar 20 ya. Ya, 20 lebih sedikit atau 20 kurang dikit. Jadi ini target. Ya, target setahun. Ya. Kemudian dari target ini ada
capaian atau kuantitas ini di sheet berikutnya. Nah, target ini sama dengan yang target tadi. Ya. Kemudian ini realisasi. Nah, realisasi ini sama. Kalau misalkan lebih, ya dihitung sama gitu aja lah. Kalau kurang ya kurang, dianggaplah sama daripada kita pusing-pusing ya, pusing-pusing. Oh, yang penting jangan memahami bagaimana membuat angka kredit ini ya, angka kredit ini. Maka Dok, ini sebentar dok. ya, Boleh dok. ya monggo Itu silakan. 12.000 menghasilkan angka kredit 1,2 itu 12.000 dibagi 0,0 sekian gitu. Bagaimana dok? Dari mana itu angka kredit dapat 1,2? Ini. Ya. Oh, Target kan 12.000 kan dok? Ah, ini sama dengan ini loh Bu. Nah ini sama. Iya. Target dari 12.000, 12.000 pasien dikali ini. Kan satu kali. pasien kita hargai ini. Indeks, namanya indeks. Indeks. Jadi per pasien itu nilainya 0,001. 0,01. Ya. Ini kayak SKP PNS aja ya dok? Oh iya persis banget, memang sama dengan memang kayak punyanya PNS itu sama persis. Ya, itu. DP3 sama. Ya dok? Gimana? DP3 ya? DP3. Untuk DP3 ya, DP3 ya seperti itu. Daftar penilaian DP3 singkatannya apa? Daftar penilaian kinerja. Lupa dok. Iya. Dok, tapi kalau 12.000 kali 0,01 itu hasilnya bukan 1,2 dok. Berapa? 1. Struktur. Makanya kalau saya bicara khusus. Ini nih. Ini ya ini seperti di angka kredit. Ya ini per 10 pasien ternyata. Per 10 pasien ya. Iya, makanya saya ya betul. Ya, per 10 pasien ya. Sama seperti di saya bingung dari tadi ngalikan kalau nggak ketemu. Ya per 10 pasien ya. Indeksnya itu per 10 pasien. Ya kalau ngomong tengah ya. Ya, ini per 10 pasien ya, per 10 pasien. Oke. Bertugas. Jadi ini istilahnya untuk pemahaman aja. Nanti bentuknya seperti apa itu terserah Bapak Ibu. Mau dihitung per pasien, monggo. Mau dihitung per 10 pasien, monggo. Indeksnya mau ditentukan 0,5, 0,6, monggo. Yang penting antara dokter dan dokter yang lain itu sama, indeksnya sama. Gitu. Yang penting itu. Kemudian nanti tentukan per dokter itu ya jatuhnya itu angka kreditnya itu sekitar 20. Mau ditentukan 30 juga enggak masalah. Jadi yang penting itu sama, masing-masing dokter itu targetnya sama. Jangan kau lompat dulu, nanti kau salah sayang. Kau harus terus realisasi ini kualitas mutu ya ini seperti di PNS Bu, jadi dibuat 80%, ada yang 81. Kalau di PNS itu yang golongan 4 itu biasanya dibuat 85 sampai 90. Yang dokter muda itu biasanya 75 sampai 80. Ya, jadi ini kualitasnya biasanya seperti itu realisasinya. Kemudian ini dulu 10 bulan, boleh di-fullkan 12 bulan. Karena kemarin ini Januari Februari itu memang tidak saya hitung karena itu masih proses peralihan, sehingga waktu itu baru berproses itu ya 10 bulan. Tapi mau dibuat 12 bulan juga enggak masalah. Sekali lagi memang yang penting jangan paham dulu aja. Sama di PNS persis di PNS. Ya, persis. Ya, kemudian nanti itu dengan rumus ya, by rumus. Jadi ini udah rumus menghitung sendiri.
Nah, ini ada yang kurang pas. Nanti tak benerin ya Pak. Ini ada yang rumus yang hilang. Tuh, 2. Ada yang rumus yang hilang. Tata usaha. Kita buka yang aslinya aja coba. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut. Gitu saja, tidak usah dibaca. Tidak usah ditulis satu-satu. Koordinator. Kan saya ada baca cepet-cepet. Apalagi UKP, kefarmasian, dan lab. Ya, contoh ini yang gizi coba. Gizi. Semua diuraikan tapi tidak usah isi. Terakhir. Ini aja yang enggak rumusnya tadi. Demikian. Ya ada yang hilang rumusnya. Jadi ini by rumus sendiri ya. Jadi nanti kita tinggal ngisi aja. Ya. Terus ini kuantitas ini ya berarti capaian real kerjakan Pak. Kemudian kalau kualitas ini kayak yang di DP3 itu Bu tadi yang. Ya. Di DP3-nya seperti ini. Nah, maka itu di template itu sudah ada. Monggo silakan ATM, amati, tiru dan modifikasi. Yang penting jenengan pokoknya paham itu dapatnya dari mana. Jadi kayak ini tadi ya. Jadi membuat perencanaan kan sebulan sekali, berarti kalau setahun kan 12 kali. 12 kali ini. Nah, sama dengan ini dibuat per 10. Per 10. Mau dibuat tanpa per 10 juga enggak apa-apa ya. Ya, yang penting ada. Jenengan pokoknya jangan berpikir seideal mungkin ya. Ini bukan apa-apa, bukan ngendoni. Artinya apa? Ini nanti surveyor pun nggak paham teknisnya. Surveyor hanya melihat, oh ini sudah dilakukan penilaian kinerja. Kalau ada nilai 10. Kalau ada tapi nggak lengkap, nilai 5. Kalau nggak ada 0. Tapi secara teknis, bagaimana caranya itu surveyor insya Allah nggak menguasai, insya Allah nggak menguasai. Kecuali kalau memang surveyor itu memang basicnya adalah dia seorang UP atau HRD, ya, atau yang ngurusi kepegawaian. Kalau surveyornya dokter itu jarang yang menguasai. Jadi hanya melihat oh ini udah ada, terus paling kan suruh bercerita gimana atau caranya. Nah, ketika cerita itu sebenarnya surveyor juga pengen tahu sebenarnya, pengen tahu. Nah ini jenengan yang penting ini nanti mungkin ada rekamannya nanti bisa diputar kembali bagaimana ini Pak paham cara penghitungannya seperti ini ya. Jadi insya Allah nanti juga nggak akan detail ini kenapa angkanya segini nggak akan sampai sana. Cuma surveyor kan tugasnya kan hanya menilai aja, memotret. Oh proses ini sudah dilakukan, buktinya apa? Oh ini ada, oh ini penilaian kinerja, oh ini petugas gizi ada, oh dokter ada. Nah itu. Tapi secara teknis itu tidak mungkin lah surveyor menguasai semuanya. Ya, berarti nilai plus buat kita ya Dok? Gimana? Nilai plus buat kita berarti lumayan kalau surveyor. Betul. Jenengan bisa menceritakan ini nilai plus. Justru mereka malah belajar dari jenengan. Saya pun juga nggak paham tadinya, tapi saya belajar ke TU saya yang ngurusi kepegawaian. Ya, saya baru pahamnya itu. Berarti tugas jabatannya sesuai itu ya profesi ya Dok. Kalau perawat ya cari uraian tugasnya perawat gitu ya Dok. Iya betul.
Jadi Bapak Ibu nanti lihat harus di dikasih masuk. di mana ya? Nah ini, tadi sudah komplit Bu. Nanti jenengan mungkin misalkan kurang ya kurang-kurang dikit. Jadi ini di bab ini TKK 2 kan, TKK 2 kalau diklik ada ini. Nah, penilaian kinerja ini sudah tak kumpulkan dalam satu folder. Ini kan karyawan saya ada segini, ada perawat, bidan, asisten apoteker, dokter dan sebagainya. Jadi nanti jenengan ambil disesuaikan tenaga yang ada di klinik panjenengan apa, ini tinggal dipilih aja gitu ya. Itu jadi rumusnya sudah rumus ngitung sendiri ya. Contoh misalkan ini perawat Sri Surani. Nanti di-download, kemudian nanti jenengan tinggal ini ngerubah ini identitas ini. Terus sama ini. Nanti di-download dulu aja ya. Karena kalau langsung ini kok sering error anunya, rumusnya. Di-download dulu terus baru nanti karena kayak ini kan error. Karena waktu di-upload ke Google Drive kok orang ngitung. Tapi kalau yang ini yang sudah di-download kayak ini ya. Ini kita siswa ini tadi udah cukup. Nah, ini. Jadi rumusnya terketung kalau hasil downloadan. Tapi kalau di Google Drive mungkin masih ya. Jadi murah-marik. Saya nggak tahu ini apa. Tapi ketika di-download ini sudah seperti ini, tinggal ngeprint, nanti tinggal Bapak Ibu ya menandatangani nih, pimpinannya dan ini yang bersangkutan yang dinilai. Kemudian di sini juga pimpinannya dan ini semacam DP3-nya seperti ini ya. Pokoknya yang penting ada dulu yang itu. Nah, karena kelasnya klinik kan yang penting ya ada nggak sedetail di puskesmas. Oke. Ya dari sini ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan ke hal yang lain. Dok, mohon izin dok, saya Ya, dari Papua dok. Oh dari Papua ya, monggo. Ya, dok ini kami kebetulan kemarin saya sudah dapat ini, tapi kok kayaknya susah banget. Dok, kami boleh tidak buat versi lain yang lebih sederhana? Itu kami hanya mencantumkan uraian tugas, kemudian pimpinan klinik menilai bawahannya itu dengan checklist saja. Uraian tugas 1 dilakukan berarti dicentang. Uraian tugas 2 dilakukan dicentang. Kemudian dari jumlah uraian tugas kami buat scoringnya sama seperti Permenpan 20 itu loh dok. Jadi ada yang sangat baik, kemudian cukup, sangat kurang. Dari situ kami bisa hitung bobot nilainya seperti itu, sesimpel itu sih dok. Oh, itu ada boleh ya gitu ya? tidak dok? Iya. Ya, kalau Jadi memang dilakukan evaluasi setiap semester, namun itu semester 1 dan semester 2 akan dijumlahkan, kemudian dibagi rata-rata untuk tahunannya. ya. Yes, saya rasa bisa juga Pak, asal ada ada referensi yang yang menjadi referensi kita. Cuma memang terus terang saya belum tahu yang itu Pak. Ya, itu sederhana sekali dok. Jadi cuma pindahkan uraian tugas saja, kemudian tinggal di checklist. Uraian tugas 1 nih dokternya lakuin, kita kasih checklist. Berarti dapat poin 1. Uraian tugas 2, dokter umum ini harus turun ke lapangan atau apa,
Namun, aduh, dari pengamatan pimpinan kok dia nggak lakukan. Kita nggak kasih checklist, jadi 0. Tinggal dijumlahkan terus dibagi seperti itu, Dok. Oh gitu ya. Iya, Iya ya. sederhana itu sih. Itu Oh ya, boleh ya, berarti Dok? kuantitas tidak dianu ya, tidak dinilai ya, berarti kuantitas ya. Semuanya Iya, ada tidak gitu ya. iya. Oh gitu. Oke. Ya, walaupun Oke, dia bisa aja, lakukan Pak. 1-2, ya sudah kita anggap ada deh, boleh. Oh gitu. Oke. Ya bisa aja Pak, mungkin ditetapkan di kebijakannya seperti itu. Oh, baik, Kayak baik. ada tidak gitu ya, makanya. Iya, iya, betul. Ya. Nah, itu secara apa ya, Pak? Secara teoris sebenarnya itu ya semacam audit ya. Audit itu menilai kepatuhan dokter itu melakukan atau tidak. Itu secara Iya, teori. Nah, kalau memang untuk dinilai, artinya dinilai itu kinerjanya itu maksudnya kinerja biasa-biasa saja, bagus, excellent atau enggak, memang dilihat dari kuantitas. Si dokter ini meriksa pasien, misalkan ini sregep, jadi dapatnya banyak pasien. Yang ini biasa-biasa saja, dapatnya dikit. Yang ini misalkan pemalas, dapatnya dikit. Nah, itu kalau dokter. iya. Nah, kalau yang di tenaga lain, misalkan ada pabrik donat. Nah, si A ini misalkan ditarget 100. Nah, tapi dia hanya dapat 10 misalkan sehari. Kemudian Iya. ada pegawai ini ditarget 100, dapat 100. Nah, kinerjanya baik dibandingkan dengan yang tadi. Ya, itu asumsi. Nah, bagaimana halnya dengan donat itu, pokoknya bikin donat. Nah, itu tugasnya si pembuat donat itu bikin donat, kemudian memberi gula ke donat, kemudian mengaduk donat. Kalau itu dilakukan, oh itu sudah berkinerja, misalkan gitu. Tapi kalau enggak, ya berarti enggak. Nah, kalau seperti itu memang secara teori itu adalah audit internal, Pak. Audit internal. Tapi kalau dikaitkan dengan kinerja, jadi masing-masing itu punya kinerja, punya karyawan, oh ini karyawannya, wah dedikasinya bagus. Yang lain bikin donat aja cuma dapat 10, ya ini bisa menghasilkan 100 karena integritasnya. Nah itu ya, kinerja memang dari itu seperti itu. Ya so seperti itu ya, bisa aja sih Pak. Tadi tergantung ya. Surveyornya kalau bisa itu bisa, oh ya itu ya boleh, tergantung yang menilainya itu. Ya, Ya. dan itu ada dasarnya ya, saya rasa nanti bisa disampaikan, oh ini dasarnya gitu. Nah, kalau ini ya memang ini seperti kaidahnya di PNS sih Pak. PNS. Dan ini apa ya? Kalau ini di sini ya sudah sudah dibuat di PNS. Jadi ini by rumus. Jadi ini artinya sudah jadi jenengan kalau memang misalkan mau ngadop ini tinggal ganti di sini. Ya ini yang 12 ini diganti realisasinya ya gitu. Ini. Oke. Di 10. Nah ini. Jadi ini by rumus. Jadi ini apa ya? Indonesia Raya PNS memang gini, ini yang buat siapa ya, memang dari dulu yang membuat dari orang yang ngurusi kepegawaian PNS seperti ini, kita nyontoh aja. Nah, kita nyontoh seperti milik puskesmas ya seperti ini. Nah, naik klinik itu kan mungkin ini apa ya, bisa saja memang tidak sejelimet ini. Seperti yang tadi Bapak dari Papua tadi sampaikan, bisa. Nah, menurut saya sih kelas klinik boleh, nah saya yang penting ada dan bisa nerangkan gitu. Iya Pak, takutnya yang tadi Ya. kita nggak tahu angka kumulatifnya, nanti jelaskannya salah malah. Ya, salah ya. Iya. Oke, moga aja Pak. Siap-siap Pak. Ya, oke. Ya, moga ada yang lain.
Ini Pak, saya mau tanya tadi terkait untuk evaluasi uraian tugas. Ini kan ada tugas pokok, Pak, sesuai dengan profesi, kemudian tugas tambahan yang ada di, kebetulan kita di struktur organisasi itu kan ada kepala tata usaha, kemudian ada koordinator UKP, mutu dan sebagainya. Nah, kalau dia misalnya sebagai bidan, kemudian dia juga sebagai koordinator tata usaha, berarti tugas pokoknya itu bidan ya Pak ya? Koordinator tata usaha itu tugas tambahan ya Pak? Nggih, tugas pokoknya sesuai profesi ya. Kemudian dia bendahara, mungkin sebagai ketua tim mutu, nah itu sebagai tugas tambahan. Nah, ya, teorinya seperti itu sih Pak. Jadi lagi klinik mungkin enggak senjelimet itu ya, jadi enggak apa mungkin enggak diteliti sampai uraian tugasnya mana mungkin enggak sampai seperti itu. Yang penting ada di situ ada dokumennya itu udah bagus. Kalau mau diteliti sampai dalam-dalamnya mungkin surveyor akan kehabisan waktu. Baik Pak. Ya. Ada yang lain monggo? Ya. Ini untuk penilaian kinerja. Kemarin yang kita juga nanti kami ya. Ini maaf Dok. Ya. Ini mulai tahun 2022 gitu Dok. Apanya? Penyusunannya. Penilaiannya. Ya. Oh iya kan kan mungkin setahun sekali kan membuat kebutuhan Berarti apa? Dibuat tahun 2023 apa 2022? Monggo mau awal idealnya sih akhir 2022 untuk kebutuhan di tahun 2023 nanti. Maka analisis kita buat per Desember 2022. Jadi nanti kalau memang ada gitu. kekurangan kita gunakan untuk perencanaan di tahun 2023. Fokus menyelesaikan, jadi tak selesai. Ini boleh, aduh, bagaimana ya? Berarti target dibuat tahun akhir, dibuat Desember 2022, penilaiannya di bulan November 2023 gitu. Iya, jadi ini menghitung tenaga itu kan misalkan kebutuhan tahun 2023 berarti analisisnya itu dibuat Desember atau akhir tahun 2022 gitu. Kemudian kalau untuk penilaian kinerja ya biasanya di akhir tahun ya. Berarti kalau tahun 2023 ini kita belum punya, kan masih nanti Desember yang akan datang untuk penilaiannya. Tapi kalau ABK yang tahun ini kita ngadopnya kan dari hasil analisis tahun 2022 kemarin. Ini rekap kebutuhannya. Kemudian data pegawainya. Yang ini waktu kerja efektif ya, kemarin sudah kita terangkan, mungkin saya review sebentar. Klinik buka 24 jam. Maka dibagi 3 shift, maka per shift itu karyawan berarti kan 8 jam. Ya. Jadi ini diasumsikan sama ya, semua karyawan itu
3 shift. Kemudian 8 jam itu kalau dihitung menit itu 480 menit. Waktu efektif itu kan dikurangi 30%. Jadi 30% itu waktu boros. Sehingga waktu efektifnya berapa? 70% kali 480. Ini sama dengan ini 8.400. Kemudian kalau dihitung hari ini 5,6 jam kalau dihitung jam. Kemudian waktu efektif per bulan sejumlah 8.400. Setahun berapa? Setahun itu berarti 100.800 menit. Ini waktu kerja efektif. Nah, waktu kerja efektif ini untuk menghitung kebutuhan dokter. Kebutuhan dokter gimana? Ini contohnya. Jadi ini rumus, ini berdasarkan aplikasi Renboot. Renboot ini sekarang kan ditutup. Ya, kalau dulu masih buka itu enak, tinggal kita masukkan. Tapi kan ditutup karena itu adalah alat bagi pemerintah untuk proses perekrutan PNS. Jadi didapat dari ini kan itu puskesmas kan masukin angka-angka itu. Tapi dengan akreditasi ini klinik masukin juga sehingga data di Kemkes itu kan menjadi kacau. Kebutuhannya itu menjadi jadi nggak jelas ya, sehingga ditutup saat ini untuk Renbootnya. Ya, maka ini ya kita coba dengan aplikasi Excel. Jadi tadi misalkan dokter melakukan pelayanan medis, asuhan medis ya. Waktunya kan setahun 100.800. Terus ini jumlah pasien setahun 15.000. Terus dalam menyelesaikan pasien itu per pasien itu jatuhnya 10 menit. Ini standar ID ya. Maka dengan waktu kerja efektif segini, dengan kebutuhan pasien sejumlah 15.000, dikali per pasien itu 10 menit, maka dihitung itu dari kegiatan baris ini tok, ini butuh 1,4 dokter. Nah, kemudian dokter selain melakukan pelayanan medis juga melakukan tindakan. Ya, dari jumlah pasien yang ada untuk tindakan ini, ya, per tindakan itu 30 menit, ya rata-rata 30 menit kan misalkan heading atau apa, ambil ya lipoma atau apa, di rata-rata 30 menit, maka kebutuhan dokternya adalah 0,446. Kemudian kebutuhan lain ini juga tindakan spesialistik. Nah, ini kalau dijumlah keseluruhannya, ini butuhnya berapa? 2,7 dokter. 2,7 dokter. Ya. Kemudian ditambah dengan tugas tambahan, maka hasilnya ini, ya 2,7 ini dibulatkan menjadi 3. Kalau gizi, tugasnya ini dihitung seperti tadi ya kebutuhannya 2. Nah, ini ya kebutuhannya ya seperti aplikasi Renboot seperti ini. Nanti untuk Bapak Ibu, monggo ada cara yang memang sederhana itu juga ada. Misalkan menyesuaikan dengan Permenkes nomor 14 tahun 2021 itu. Jadi di situ hanya disebutkan dokter minimal rawat inap itu 3, rawat jalan 2, misalkan itu. Jadi hanya membandingkan itu saja, kemudian kebutuhan dokter 3. Nah itu seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak dari Papua tadi. Jadi itu standarnya istilahnya semacam audit, ada tidak atau sesuai tidak kan gitu. Tapi kalau dihitung berdasarkan kebutuhan, dihitung berdasarkan jumlah pasien yang berkunjung berapa misalkan. Nah itu dengan cara seperti ini. Nah, gitu. Jadi ini ya terus terang ini cara yang jelimet. Jadi kalau cara yang simpel ya mungkin sekelas klinik
Ya menurut saya juga bisa sih. Saya surveyornya ya juga maklum nggak apa-apa. Nah saya tetap tak benarkan tak nilai 10 gitu. Jadi jadi misalkan kalau berdasarkan kebutuhan dokter sesuai dengan Permenkes itu kan kalau rawat jalan 2, rawat inap 3. Maka kebutuhannya ya misalnya hanya ditulis 3 ya, sesuai Permenkes. Ini rawat jalan ya 2 kan itu. Nah, kalau ini hitung-hitungan berdasarkan jumlah pasien yang berkunjung ke klinik jenengan. Oke. Ini sekilas tentang APK yang mungkin dulu pernah kita terangkan. Oke. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu untuk pemantapan ya malam hari ini. Jadi nanti Bapak Ibu ngisi itu absensi itu. Jadi update-nya ini saya beri akses nanti setelah Bapak Ibu ngisi semua. Jadi berdasarkan email, tolong emailnya pakai Gmail ya. Jangan pakai Yahoo, jangan pakai yang lain, pakainya Gmail. Ya. Jadi ini file Word ini adalah bentuk Word yang Bapak Ibu adopt dari MS Word. Kalau yang ini adalah yang PDF ini adalah Google Drive yang kita kirimkan ke lembaga yang mau mensurvei. Jadi ini yang ini ya misalkan ini Bapak Ibu bisa bisa ngadop ini. Jadi Bapak Ibu nanti membuat Google Drive juga yang ini nanti linknya akan dikirimkan ke DFO sebagai dasar surveyor itu untuk melakukan survei di hari pertama atau waktu daring. Jadi waktu daring itu yang dinilai berdasarkan ini ya. Maka nanti Bapak Ibu yang sudah disahkan nanti di-scan ya, di-scan dimasukkan ke Google Drive. Google Drive-nya nanti yang dikirimkan ke kami, ke lembaga. Gitu. Itu SOP-nya nanti yang sudah disahkan gitu ya, Dok? Iya, yang sudah disahkan. Kapal dokumen terkendali ya? Iya, terkendali. Dokumen terkendali. Disahkan. Jadi bukti-bukti telusurnya di sini, ini bukti telusurnya Bapak Ibu, implementasinya. Kemudian apalagi misalkan laporan. Sesuai EP yang diminta apa. Nah, ini saya secara teknis juga Bu, enggak tahu, tapi petugas obatnya itu yang tahu. Jadi surveyor nanti ya hanya melihat gitu. Tapi teknis kan enggak semua surveyor tahu. Ya, contohnya ini SOP. SOP-nya ini yang sudah disahkan, tanda tangani, cap klinik, cap dokumen terkendali. Kemudian contoh inform konsep. Misalkan inform konsen kita. Rawat inap. Dok, sersinnya belum muncul, Dok. Yo, belum toh. Kok bisa ya? Bentar. Terus apa namanya? Ya, tak ulangi. Harus ngerti dulu. Besok itu barengin dia suruh cerita di luar kepala. Jadi nanti Bapak Ibu bikin Google Drive ini per bab ini ya. Nanti yang sudah jadi sudah disahkan ya, misalkan ini hak dan kewajiban PKP 1. Bukti sosialisasi ini ada bukti sosialisasi nah, ini berupa apa? Flyer-flyer atau MMT. Baru saya bisa yang lain. Kalau niat terlalu lupus di SOP-nya
Nah, ini SOP-nya seperti ini ya. Ada cap terkendali, cap klinik, tanda tangan. Atau bentuk sosialisasinya dalam bentuk apa? YouTube. Misalkan ini. Kan dokumen Rainbow. Nah, kalau diputar misalkan tugas yang saya nilai berdasarkan pengamatan. Nah, coba nilai. Nah, ini contoh ini ya. Itu besok Ini Bapak Ibu bisa juga nanti bikin YouTube. Jadi ini diputar di TV di ruang tunggu itu ya. Nanti namanya tugas pokok. pakai TV Android, nanti di setel YouTube-nya satu playlist sehingga muter sendiri otomatis. Bidan berarti bidan. Tuh, kalian. Besok launching kota banyak yang bunuh diri kan. Ibu yang bunuh diri kapal ya dia penghasil kelihatan. Ini dari periode Januari sampai Juni. Ya, oke, itu ya saya rasa. Oke, Bapak, Ibu, mungkin ini untuk pertemuan kita malam ini ya, karena mohon maaf mungkin singkat dari jam 7 sampai jam 8 karena ini memang banyak acara, setengah 9 ada meeting juga. Untuk itu nanti kalau ada yang ngersakne rekamannya nanti ya, nanti kita berikan ya, nanti ya mohon nanti tanggapannya apakah perlu atau enggak. Kalau memang udah paham ya enggak perlu berarti kan. Oke. Yang jelas ini nanti Bapak Ibu untuk yang bisa mengakses dokumen tadi mohon mengisi link atau form yang ada di grup, Nah, ya. Oke. Ini ada pertanyaan, dok materinya dikirim ya, iya. Oh, dokumen harus di-scan ya, dok ya. Bisa tanda tangan pakai elektronik, di-scan aja. Karena elektronik saya belum tahu untuk legalitasnya gimana, belum tahu. Oke, rekaman nanti coba kita usahakan di YouTube. Untuk teknis akreditasi daringnya gimana? Di daringnya nanti pakai Zoom, nanti dari Surveyor lembaga akan menyediakan Zoom. Kemudian Bapak Ibu dan karyawannya nanti ada di klinik ya, semua di klinik. Nanti waktu opening jadi satu di aula klinik. Nah, nanti pas unsur dokumen nanti terbagi 2 room ya. Nanti pakai break room ya. Udah baca di situ tuh bab 1 bab 2 itu nanti akan di survei atau berhadapan dengan surveyor 1. Bab 3 nanti akan berhadapan dengan surveyor 2. Jadi nanti secara Zoom daring dengan break room, di break room. Nah, nanti link akan diberikan oleh lembaga atau surveyor. Kalau nanti Bapak Ibu ya kan dengan SPN ya nanti link saya yang buat ya, karena saya divisi IT-nya, nanti link saya berikan dengan break room. Ya. Makanya kota saya kasih tambah tugas baru. Setelah daring ada revisi, ya ada. MFK dan manajemen fasilitas kesehatan. Ya. Ya, sudah semua ya pertanyaannya, saya rasa sudah. Oke, itu terima kasih atas perhatiannya. Waktu saya akhiri dan mohon maaf bila ini sangat singkat ya. Nah, ini memang padatnya acara. Ya, Dok. Ya, betul. Nah, ya rekamannya. Ya. Ya. Oke.
Oke, Bu, siap. Oke. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.